Ya, ya. Ya. Aku harus berubah menjadi raksasa. Aku baru ingat. Aku belum marah. Makanya, aku tidak bisa berubah menjadi raksasa. Aku tahu caranya. Sekarang aku harus menolong ibu. Aku tidak akan membiarkan Barma Wijaya memberikan aku hukuman mati. Tidak. Aku harus bisa keluar dari sini. Aduh, Bang. Bang! Bang! Bang, tolong Ibunda, nak. Ya, Ibu. Jangan pernah berpikir kau bisa lari dari istana. Kau tetap harus dihukum mati. Hup!
Sekarang akhirnya aku bisa mendapatkan. Dan tidak ada tempat di bumi ini bagi raksasa seperti itu. Ampun, Ayahanda Prabu. Tolong jangan bunuh aku. Banga? Jadi selama ini raksasa itu adalah kamu? Rahasia kita terbongkar. Ayo kita pergi dari sini. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Ayo cepat. Ratu, kita tidak mungkin kembali. Iya, kamu benar. Aku juga takut. Mereka masih ada di rumah Ciung. Waya-waya, tapi kita harus melawannya. Mau sampai kapan kita seperti ini? Dikejar-kejar oleh mereka. Tidak bisa, Aki. Selama Yunda memegang cermin itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mempunyai usul bagus, dan ini akan berjalan dengan lancar. Hei cantik, kamu mau kemana? Cantik-cantik begini tapi tidak mau menjawab pertanyaan. Tolong jangan mengganggu dan menggodaiku terus. Aku tidak akan mengganggumu, asalkan kamu menjawab. Siapakah namamu? Jangan kurang ajar padaku. Kenapa sih? Aku menjadi wanara tidak diterima. Menjadi laki-laki seperti ini, aku malah ditampar. Ayahanda, tolong lepaskan aku. Aku adalah pangeran. Kenapa diperlakukan seperti ini? Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau mengatakan kejujuran padaku. Ayahanda, aku mohon. Ini bukan salahku. Tidak. Katakan dulu yang sebenarnya. Siapa diri? Dan kenapa kau menjadi raksasa? Baik, Ayahanda. Baik. Sebenarnya, Ibunda Dewi Pangrenyep adalah anak raksasa. Pangrenyep seorang raksasa. Iya, Ayahanda. Ibunda adalah anak raksasa yang berubah menjadi manusia. Setelah itu, tenang, Barma Wijaya tidak akan mungkin menyakiti Banga. Karena dia sangat yakin Banga adalah putranya. Tapi, bagaimana kalau Banga terdesak dan ia membongkar semua rahasia kita? Tidak ada cara lain. Kita harus membawa Haryang Banga bersama kita. Ibunda! 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 Banga! Banga, kamu tidak apa-apa, nak. Iya, Ibunda. Aku berhasil melarikan diri dari prajurit istana. Itu baru anakku.
Bang, terima kasih atas bantuan. Kamu sudah mengkhianati kami, Bang. Maafkan aku, Ibu. Paman, aku terpaksa melakukan ini. Malam ini, kamu akan mendapatkan santapan yang sangat enak sekali. Daging peri. Wah, harimau itu pasti akan suka makan daging peri. Tapi tunggu, kita akan lihat di mana dia berada. Dengan cermin bodas ini, kita akan menemukannya. Lihat, itu dia. Kalau begitu, Nyai, ayo cepat kita pergi ke sana. Kalau begitu, ayo pegang tanganku. Wah, kita bisa terbang seperti burung. Lena, diam kamu, Lena. Sampai bergerak. Biarkan saja dia jatuh. Dia orang tidak penting. Jago, kamu hebat sekali. Begitu mereka datang, kita gunakan permata ini. Baiklah, Ciong. Waktumu sudah habis. Dan sekarang, saatnya kamu akan dimakan oleh harimau ini. Mari kita lakukan cepat.
raksasa. Tolong bantu keluarga yang sedang disiksa oleh Barma Wijaya. Brahma makhluk apa itu? Tikus raksasa. Apa? Mereka menghilang. Benar, Kanda, dari mana datangnya tikus-tikus raksasa itu? Aku juga tidak tahu, Po Haji. Tapi kita harus mencari cara lain untuk menangkap tikus-tikus raksasa itu. Akhirnya kita bisa juga terlepas dari Barma Wijaya. Iya. Tapi dari mana datangnya tikus raksasa itu? Pasti Haryang Banga yang mengirimnya. Dari lubang itu. Jadi sampai sekarang, Ciung belum pulang juga, Ki. Belum? Bukannya bersama kalian? Itu memang benar. Tapi kemudian, Ciung terpisah dengan kami. Di sini rupanya kalian bersembunyi. Sekarang, aku tidak akan membiarkan kalian bersembunyi lagi. Cakra, aku lapar. Iya, Cakra. Aduh, aku juga lapar sekali. Ya sudah, ayo kita cari makanan. Ayo.
Siung. Sepertinya dari tadi kita tidak menemukan jalan untuk keluar. Iya, aku merasakan yang sama. Lalu bagaimana? Aku akan mencoba keluar dari hutan ini. Tapi walau bagaimanapun, kita harus mencari makanan. Iya.
lepaskan kami. Lepaskan kami. Ciao. Sekarang kita harus bebaskan mereka agar mereka bisa menunjukkan jalan ke peri hitam. Hah? Hai, bagaimana caranya? Dengan permata ini. Biar aku saja melakukannya. Baiklah. Kenapa tali ini bergerak dengan sendirinya? Gana, lihat. Tarinya bergerak sendiri. Jangan-jangan hutan ini angker. Ayo kita lari. Ayo. Sekarang aku yang pakai ini. Ayo cepat. Ayo. Hei Ciwanara, kau yang menghadang jalanku. Apa kau sudah bosan hidup? Terima ini. Tunggu Cakra. Ya. Iya, kami sudah tahu jalan keluar dari hutan ini. Kami bisa membawamu keluar dari hutan ini. Baiklah. Cepat tunjukkan di mana jalannya. Ayo, ikuti kami. Diam, Ciwanara. Kalau kau tetap bergerak, kau akan mati. Jangan, jangan bercium. Hantu. Ampun, hantu keramat. Jangan sakiti aku. Lari. Jangan. Mereka pasti akan pergi ke tempat persembunyian peri hitam. Dan sebentar lagi, aku akan tahu di mana tempat persembunyian peri hitam. Cepat katakan padaku, di mana permata-permata itu? Lebih baik Yunda bunuh saja, daripada aku harus mengatakan di mana permata sakti itu. Kita lihat saja, sampai kapan kau bertahan. Jika melihat temanmu ini mati, Tolong kami Tuan Garbapati. Ada apa kalian? Kenapa lari-lari seperti itu? Kami dikejar oleh hantu hutan. Iya benar. Kami dikejar oleh batang pohon. Dan batang pohon itu memukuli kami. Kalian jangan bodoh. Ini pasti hanya akal-akalan Ciwanara. Dia pasti sudah menggunakan permata emas. kau benar-benar bodoh. Bagaimana jika ada orang yang mengikutimu? Mana ya, Ki? Lama sekali. Kamu tenang saja. Dia pasti akan menemukan keberadaan peri hitam. Ki, bagaimana Ki? Oh ya, Cium, Sasanti, Aki sudah menemukan keberadaan peri hitam, di mana keberadaan peri putih yang mereka tawan. Ayo kita ke sana. Ayo.
Mana mereka? Kenapa mereka menghilang? Aku yakin mereka pasti menggunakan permata perak. Ayo, cari dan tangkap mereka. Kirana, aku tahu kamu mencintaiku kan? Wanara, aku memang menerima bunga ini. Tapi aku tidak bisa mencintaimu. Aku tidak bisa mencintai seekor kera. Tapi laki-laki yang kamu tampar itu bukan kera kan? Bagaimana bisa kamu tahu aku sudah menampar laki-laki? Aku memang pernah melihatnya. Ya itu kan karena laki-laki itu sudah membuatku kesal. Tapi menurutmu laki-laki itu tampan tidak? Iya, menurutku laki-laki itu tampan. Ini untukmu. Apa ini, Wanara? Itu pesan dari laki-laki itu. Aku disuruh untuk menyampaikannya. Tapi bagaimana bisa kamu mengenalinya? Itu tidak penting. Aku pergi dulu ya. Maafkan sikapku kemarin yang tidak sopan kepadamu. Aku tidak bisa melupakanmu sejak melihatmu pertama kali. Aku ingin bertemu denganmu malam ini di bukit. Jika kamu tidak datang, lebih baik aku mati. Karena hidup tanpamu bagai siang tanpa matahari. Itu pesan dari laki-laki itu. Aku disuruh untuk menyampaikannya. Tapi bagaimana bisa kamu mengenalinya? Itu tidak penting. Aku pergi dulu ya. Maafkan sikapku kemarin yang tidak sopan kepadamu. Aku tidak bisa melupakanmu sejak melihatmu pertama kali. Aku ingin bertemu denganmu malam ini di bukit. Jika kamu tidak datang, lebih baik aku mati. Karena hidup tanpamu bagai siang tanpa matahari. Apakah dia akan datang ke tempat itu ya? Tunggu. Wanara, Mayang, kamu kemana saja? Beberapa hari ini kamu tidak kelihatan. aku tidak pergi kemana-mana. Mayang, kamu tahu tidak? Ternyata perempuan yang aku suka, dia menolakku lagi. Lalu, kenapa kau bersedih, Wanara? Itu artinya perempuan itu tidak mencintaimu. Tidak, aku yakin kalau dia masih mencintaiku. Dan malam ini, aku akan tahu dia menyukaiku atau tidak. Karena dia sudah diundang oleh laki-laki untuk menemui laki-laki itu. Untuk apa? Untuk membuktikan kalau perempuan itu datang menemui laki-laki itu dan menerima cintanya, artinya dia tidak mencintaiku lagi. Sudahlah, Wanara. Kau tidak usah bersedih. Aku akan selalu mendukungmu. Kirana, akhirnya kamu datang juga. Aku benar-benar bingung sama kamu. Kamu bingung kenapa? Aku bingung sekali. Ada seorang laki-laki ingin bunuh diri hanya gara-gara aku. Sebenarnya, aku senang sekali. Karena ada perempuan yang sangat peduli kepadaku. Sampai-sampai malam-malam begini dia datang menemuiku. Kirana, apa kamu menyukaiku? Iya. Benarkah itu? Ternyata dia benar-benar tidak menyukaiku. Dia lebih memilih laki-laki ini. Aku terpaksa menerima cinta laki-laki ini supaya Wanara menjauhiku dan dia lebih dekat kepada Bayuni. Aku bisa menghadirkan tikus raksasa untuk menghancurkan istana Sundagaluh. Kalau begitu,
tunggu apa lagi? Cepat panggil dan suruh dia menghancurkan istana Sundagalu. Baiklah. Rama berhasil. Tikus, saya perintahkan kamu untuk menghancurkan seluruh istana Sundagalu. Cepat! Mereka lagi. Pasti ulah raksasa ini. Akan aku hadapi mereka. Tikus raksasa. Dari mana mereka datang? Aku tidak memanggilnya. Kenapa mereka pergi? Rama, sebenarnya ada apa ini? Tikus, kembali! Segera kamu kembali dan hancurkan istana Sundagalu. Cepat! Percuma saja. Tikus-tikus itu tidak berguna di depan Krisentaka. Bang, kamu terlalu ceroboh. Gara-gara kesalahanmu, kami semua hampir dibunuh oleh Barma Wijaya. Bagaimana kamu? Kalian tidak mungkin mati. Ada aku di istana ini. Ibu percaya saja padaku. Bagaimanapun, setengah dariku adalah raksasa. Bagus. Kalau begitu kamu bisa kami jadikan mata-mata di istana ini. Iya. Dan sekarang, aku mempunyai rencana sendiri. Mau apa kamu? Aku akan mengambil Krisentaka dan aku akan mengasihnya kepada ibu. Yang banget dalam bahaya. Bangah, mau apa dia ke ruang pusaka? Ini adalah kelemahan ibu dan para raksasa. Jika aku mengambil, kami akan menjadi yang terkuat. Apa yang kau lakukan di sini? Untuk apa kau mengambil keris itu? Maaf ayahanda. Aku hanya ingin memegangnya. Tetapi aku belum menyentuhnya. Kau bukan anakku. Apa maksud ayahanda? Hanya keturunanku yang bisa mengambil keris itu. Karena kau tidak bisa mengambil, itu artinya kau bukan anakku. Tidak mungkin. Aku adalah anak ayahanda. Dan aku akan membuktikannya. Kalau begitu,
Siapa ayah kandungku?
Akhirnya Sunda Galuh menjadi milikku. Inilah saat yang selama ini aku tunggu-tunggu. Kembali tahta ini sewaktu-waktu. Aku tidak menginginkan ke tahta ini. Tolong pertemukan kami dengan putra kami. Kamu tidak dengar apa yang dikatakan oleh Prabu Irmantara barusan? Sebaiknya kalian cepat pergi dari sini. Sekarang juga. Ayo Pak Haji. Kanda, kita baru lemur. Lemur? Lemur? Pasti Lemur sudah tahu bahwa istana ini bukanlah tempatnya. Pasti dia sudah pergi entah kemana. Ayo Pak Haji. Ternyata selama ini aku kira mereka ayah dan ibuku. Ternyata bukan. Aku tidak mau lagi bertemu dengan mereka. Lemur, kamu di mana, Nak? Pak Haji, tenanglah Pak Haji. Kita pasti akan menemukan dia. Ayo. Kalian bukan hanya bekas seorang raja dan ratu, tapi kalian juga akan menjadi bekas manusia. Kita lihat saja. Siapa yang mati di sini?
Wijaya. Berani benar setua bangga busuk itu mau menikahi wanita lain. Hah? Tidak bisa. Karena itu, hamba mohon, tolong hamba Ratu, kau hentikan kiparan bumi. Kalau tidak, teman kami akan menjadi korbannya. Kamu benar. Aku harus memberi pelajaran untuk si tua bangga busuk itu. Terima kasih banyak, Ratu. Tapi aku tidak akan memohon pada dia untuk tidak menikahi dayang-dayang pri di sini. Lalu, apa yang akan Ratu lakukan? Tapi aku juga akan menikahi pria tampan yang gagah perkasa di saat yang sama dan tempat yang sama. Kamu juga pria yang tampan dan gagah perkasa kan? Maaf, tapi apa maksud kamu? Kamu tidak perlu malu-malu. Kamu tahu maksud aku. Malah, kamu harus berterima kasih padaku. Karena sebentar lagi, kamu akan aku jadikan suamiku di sini. Maaf, Ratu. Tapi hamba tidak ingin menikah dengan Ratu. Tunggu! Masih berani melawanku? Hah? Oh. Aku jadi kasihan melihat wajahmu seperti ini. Lain kali, kamu jangan pernah coba-coba melawanku ya. Ngerti? Sekarang tugasmu adalah bersiap-siap untuk menjadi suamiku di sini. Hamba mohon maaf, Gusti Ratu. Hamba mohon maaf. Bagaimana caranya kamu membawanya kemari? Sama seperti kita akan membawanya masuk ke dalam istana. Bagaimana? Cepat kau suruh prajurit itu pergi. Biar aku yang bawa masuk Barma Wijaya ke dalam istana. Baiklah. Pengawal! Ada apa, Gusti? Tadi aku melihat ada orang yang mencurigakan. Di mana, Gusti? Di arah sana. Jadi sebaiknya kalian periksa dan tangkap orang itu. Biar aku yang berjaga di sini. Kami akan segera mencarinya. Lekas!
Berhasil. Rencanaku memang tidak pernah gagal. Kenapa bisa jadi begini? Aku juga tidak tahu. Kenapa aku di sini? Krisi, kenapa ada di tanganku? Parah, kenapa kamu di sini? Dia yang membawa Kakang ke sini. Kenapa? Karena aku ingin Gusti Prabu sembuh. Sembuh? Ada apa denganmu? Beberapa hari ini Gusti Prabu tidak sadarkan diri. Pak Rai, apa benar? Itu betul sekali, Kakang. Dan tidak ada tabib yang bisa menyembuhkanmu. Karena itu, Dayang Inten yang menyarankan agar kita menggunakan kekuatan keris Cantaka untuk menyembuhkanmu. Lalu kenapa kalian terlihat ketakutan? Karena aku takut kalau Gusti Prabu akan marah karena membawa Gusti Prabu ke dalam ruangan ini tanpa izin Gusti Prabu. Kenapa aku harus marah? Sama orang yang sudah peduli denganmu. Seharusnya aku berterima kasih padamu. Terima kasih Gusti Prabu. Aku sudah sangat bahagia melihat Gusti Prabu bisa sembuh. Sekarang katakan apa keinginanmu. Aku akan mengabulkannya. Aku tidak menginginkan apapun Gusti Prabu. Baik, aku berutang nyawa padamu. Kalau kau sudah menentukan apa keinginanmu, katakan padamu. Aku akan mengabulkannya. Baiklah Gusti Prabu. Terima kasih. Mana orang itu? Itu dia orangnya. Kejar dan tangkap mereka. Ayo. Jangan-jangan Karbopati sedang tertangkap. Widari. Kanda. Kamu mau kemana? Aku ingin melihat keluar, Kanda. Di luar ada ribut-ribut. Biarkan prajurit yang mengurus. Kamu kembalilah tidur. Tapi Kanda, aku takut pasukan gelap sedang menyerang kita. Ada apa, Paman? Tuan Putri sebaiknya kembali ke kamar. Mungkin ada penyusup yang masuk. Baik, Paman.
Ampun Kanjeng, ada penyusup. Aku mau penyusup itu tangkap sekarang juga. Ampun Kanjeng, orang itu sudah melarikan diri. Kenapa bisa sampai lolos? Perketat penjagaan. Siapapun yang keluar masuk istana ini tanpa seizinku harus mati. Baik Kanjeng. Syukurlah, Garbapati tidak tertangkap. Cium, bangun Cium! Cium, ada berita penting! Ada apa, Wana? Dengar Dewi ingin dibunuh. Bagaimana keadaan Kinan Dewi? Tenang, dia baik-baik saja. Pembunuh itu tidak berhasil membunuhnya karena ada aku. Kamu melihat orang itu? Iya, tapi aku tidak melihat wajahnya. Tidak. Yang penting Kinan Dewi selamat. Tapi, kenapa kamu terengah-engah seperti itu? Dia dikejar prajurit Kadipaten. Kamu menyelamatkan Wanara lagi? Sudah 2 kali. Berapa kali pun kau menyelamatkanku, aku tidak akan mau menikah denganmu. Kau menyuruhku untuk membunuh orang, atau kau yang berusaha untuk membunuhku? Aku bersumpah, aku tidak menyuruh siapapun untuk membunuhmu. Percayalah. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak. Batu itu mengenai salah satu prajurit. Aku sudah mengatakan padamu, kamu harus berhati-hati. Karena Kina dan Rukmini telah dilindungi oleh pasukan gelap. Kau tidak perlu takut. Aku pasti akan memenuhi perkataanku. Mereka berdua akan mati. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara, aku harus berada di sekitar istana ini. Mungkin dengan menyamar sebagai saudaramu. Ide yang sangat bagus. Dengan begitu, kamu mempunyai waktu untuk bisa membunuh mereka berdua. Ya, dengan begitu, aku juga bisa berada di dekat wanita cantik seperti dirimu. Bidari! Tunggu! Bidari! Bidari! Sedang apa kau di sini? Kenapa kau membawa pisau? Kanda, aku sepertinya melihat penyusup itu, Kanda. Aku yakin itu penyusup yang kita cari. Ayo kita masuk. Di luar berbahaya. Ayo. Baiklah, Kanda. Ada apa Pangeran memanggilku? Aku membutuhkan pertolonganmu. Apapun akan aku lakukan untuk Pangeran. Tetapi, ini adalah rahasia besar kita. Aku tidak mau ada yang tahu rahasia ini. Baiklah, Pangeran. Cepat katakan, apa yang bisa aku lakukan untuk Pangeran? Kamu harus membunuh Ayahanda Prabu. Tapi, kenapa Pangeran ingin membunuh Gusti Prabu? Dia adalah penghalang bagiku. Baru 1 hari aku menjadi raja. Dan dia sudah kembali. Padahal aku belum sempat membunuh Ciwanara. Aku harus tetap menjadi Raja Senjagalu sampai membunuh Ciwanara. Apapun akan kulakukan, termasuk menyingkirkan Ayahanda. Baiklah, Pangeran. Aku akan mencari cara untuk membunuhnya. Terima kasih, Intan. Kenapa dia? Dia meminta bantuanku
untuk membunuh suamimu. Haryang Banga ingin membunuh Barmawijaya. Iya. Ternyata buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sifat Pangeran Haryang Banga sama seperti sifat Gusti Patih Irmantara. Tapi apa yang diinginkan anakku adalah yang kita inginkan juga, kan? Sebaiknya kamu berhati-hati dengan anak. Kakang Prabu, sebaiknya Kakang beristirahat saja. Aku baik-baik saja, Dewi. Tapi Kakang kan baru saja sembuh. Aku antar ke kamar ya. Mari. Bagaimana, Kang Mas? Apakah saudaraku ini bisa tinggal di sini bersama kami? Siapa namamu? Hamba Garbapati Kanjeng Tumenggung. Garbapati, keahlian apa yang kamu miliki? Ayam jago, Kanjeng. Hamba jago dalam adu ayam jago. Bagus. Bagus sekali. Aku sangat membutuhkanmu di sini. Jadi, kamu boleh tinggal di sini. Terima kasih banyak, Kanjeng. Terima kasih banyak. Tapi kamu punya tugas. Jika nanti ada sabung ayam adu anu harus bisa mengalahkan ayam jago milik Ciung Wanara. Prajurit! Dor, Kanjeng. Antar Garbapati ke pasar ayam. Maaf, Kanjeng. Tapi untuk apa, Kanjeng? Aku yakin kamu pasti ahli dalam memilih ayam yang tangguh. Pilihlah ayam yang terkuat dan juga yang terhebat. Latihlah ayam itu supaya dalam pertandingan nanti kamu bisa memenangkannya. Siap. Aku harus mati ayam jago.